Suamiku menamparku di depan seluruh keluarga besarnya. Lalu, ibu mertuaku tersenyum puas, menyuruhku angkat kaki dari rumah itu malam itu juga. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Tapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu satu hal. Sertifikat tanah, akta rumah, dan seluruh surat warisan atas tanah seluas 2 hektar tempat mereka berdiri. Semuanya atas nama saya. 5 tahun saya diam. 5 tahun saya menelan setiap hinaan. Dan malam itu, saya memutuskan diam. Saya sudah cukup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang mungkin akan membuat dada kalian sesak, lalu lega di akhir. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita makin saling mengenal. Sudah siap? Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Dulu, saya seorang dokter umum di sebuah klinik di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 5 tahun terakhir, saya tidak lagi memakai jas putih saya. Bukan karena saya mau, tapi karena saya dipaksa. Rumah tempat kami tinggal berdiri megah di pinggiran Bintaro. 2 lantai. Halaman luas. Pagar besi tinggi yang mengilap setiap pagi karena Bibi Inah membersihkannya. Lampu kristal menggantung di ruang tengah. Marmer dingin di setiap lantai. Orang yang lewat di depan pagar pasti mengira penghuni rumah ini hidup bahagia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tanah dan rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Ayah seorang notaris terpandang sebelum beliau meninggal. Beliau memindahkan seluruh aset atas nama saya. Anak tunggalnya, sertifikat, akta, surat warisan. Semuanya tersimpan rapi atas nama Anindya, bukan atas nama siapapun yang lain. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Setahun setelah saya menikah, Ibu Raka, yang harus saya panggil Bu Wati, datang berkunjung. Lalu, beliau tidak pernah pulang. Katanya hanya menginap beberapa hari. Beberapa hari itu berubah menjadi 5 tahun. Bersama beliau, datang pula Sinta, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun, yang sampai hari itu belum juga mandiri. Sinta tinggal di kamar paling besar di lantai 2. Kamar yang dulu saya siapkan untuk anak saya kelak. Sejak hari itu, rumah saya berhenti menjadi rumah saya. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tidak terasa. Bu Wati mulai mengatur isi dapur. Beliau memindahkan perabotan, mengganti tirai, menyuruh Bibi Inah memasak menu yang berbeda. Saya diam. Saya pikir beliau hanya ingin merasa berguna di usia senjanya. Saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya. Lalu hal-hal kecil itu membesar. Suatu malam, saya pulang larut dari klinik. Ada pasien gawat darurat yang harus saya tangani sampai tengah malam. Begitu saya membuka pintu, Bu Wati sudah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan tajam. Perempuan macam apa yang pulang selarut ini? Kata beliau, pelan. Suamimu di rumah. Tapi kamu malah keluyuran entah kemana. Saya menahan napas. Saya bekerja, Bu. Ada pasien yang harus saya tolong. Bu Wati mendengus. Bekerja. Istri yang baik itu di rumah, mengurus suami, bukan sok sibuk di luar sana. Saya menatap Raka, berharap suami saya membela saya. Tapi Raka hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Hal-hal seperti itu lalu menjadi rutinitas. Setiap kali saya pulang, selalu ada komentar. Kalau saya pulang cepat, saya disebut malas-malasan di klinik. Kalau saya pulang larut, saya disebut tidak becus mengurus suami. Apapun yang saya lakukan, selalu salah di mata Bu Wati. Meja makan.
yang seharusnya menjadi tempat keluarga berkumpul dengan hangat, berubah menjadi arena penghakiman. Suatu malam, saya menyiapkan masakan kesukaan Raka, rendang, yang saya masak sendiri sepulang dari klinik. Meski tubuh saya sudah lelah, saya menatanya rapi di meja, berharap setidaknya malam itu bisa berlalu dengan damai. Tapi Bu Wati mencicipi sesuap, lalu meletakkan sendoknya dengan keras. "Rendangmu terlalu asin, tidak seperti buatan ibu kandungnya Raka." Pantas saja Raka makin kurus, makanya tidak enak begini. Saya menunduk. "Maaf, Bu, nanti saya perbaiki." Sinta ikut menimpali sambil tertawa kecil. "Mbak Anindya kan sibuk jadi dokter. Mana sempat belajar masak yang benar?" Raka, suami saya, hanya diam. Ia bahkan ikut mendorong piring rendang itu menjauh, lalu meminta Bibi Inah memesankan makanan dari luar. Rendang yang saya masak dengan susah payah dibiarkan dingin di meja, tak tersentuh. Saya makan sendirian malam itu di dapur. Saya bilang pada diri saya sendiri, ini hanya soal makanan, tidak penting. Tapi sebenarnya yang sakit bukan soal rendangnya. Yang sakit adalah perasaan bahwa di rumah ini tidak ada satupun usaha saya yang dianggap cukup. Begitulah hari-hari saya berjalan. Setiap pagi saya bangun, mencoba menjadi cukup baik untuk mereka. Setiap malam saya tidur dengan rasa bahwa saya selalu kurang. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai ikut bersuara. Adik ipar saya itu punya cara bicara yang manis di permukaan, tapi menusuk di dalamnya. "Mbak Anindya," katanya suatu pagi, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Bibi Inah. "Klinik itu kan tidak menghasilkan banyak. Buat apa capek-capek? Kakak saya kan sudah cukup mapan." Saya tersenyum tipis. Saya tidak menjawab, karena saya tahu klinik itu lebih dari sekedar uang bagi saya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya masih merasa menjadi diri saya sendiri. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya menyimpan bahkan satu hal itu. Tekanan untuk berhenti bekerja datang seperti air yang menetes pelan tapi pasti. Mula-mula Bu Wati mengeluh sakit kepala setiap kali saya berangkat. Lalu beliau mulai pura-pura jatuh di kamar mandi, supaya saya merasa bersalah meninggalkannya. Sinta menambah bumbu. Katanya, tetangga sudah mulai bergunjing. Menantu keluarga ini lebih sibuk mengurus orang lain daripada mertuanya sendiri. Saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya bertahan. Sampai suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. "Anindya," katanya, "ibu sudah tua. Sinta juga butuh ditemani. Berhentilah dari klinik itu demi keluarga ini." Saya menatapnya lama. "Raka, klinik itu hidupku. Kamu tahu itu. Hidupmu sekarang di sini," jawabnya dingin. "Sebagai istri, sebagai menantu, jangan egois." Egois, kata itu menusuk dalam-dalam. Akulah yang setiap bulan menanggung listrik rumah ini, belanja dapur, bahkan uang jajan Sinta. Tapi akulah yang disebut egois. Keesokan paginya, saya menyerahkan surat pengunduran diri ke klinik dengan tangan gemetar. Saya melepas jas putih saya, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di lemari paling bawah. Hari itu, sebagian dari diri saya mati. Setelah saya di rumah penuh waktu, perlakuan mereka justru semakin parah. Sinta memperlakukan saya seperti pembantu kedua. "Mbak, tolong setrikakan baju ini." "Mbak, kopi saya kurang manis." "Mbak, kamar saya belum dibereskan." Saya, yang dulu menyelamatkan nyawa orang di ruang gawat darurat, kini disuruh-suruh oleh adik ipar saya sendiri di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Di tengah semua kepedihan itu, hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Bibi Inah. Bibi Inah sudah mengabdi pada keluarga saya sejak saya kecil. Beliau dulu bekerja untuk ayah saya dan ikut tinggal bersama saya setelah ayah meninggal. Beliau tahu siapa pemilik rumah ini yang sebenarnya. Beliau tahu betapa kerasnya ayah saya bekerja membangun semua ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Bibi Inah mengetuk pintu kamar saya pelan. Beliau membawa semangkuk sup hangat. "Ibu belum makan dari tadi pagi," bisik beliau. Saya buatkan sup. Diam-diam. Jangan sampai Bu Wati tahu. Saya menerima mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bibi."
Bibi Inah duduk di tepi tempat tidur, lalu menggenggam tangan saya. Bu Anindya, saya ini cuma pembantu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini di rumah yang dibangun bapak ibu sendiri. Bapak pasti sedih kalau melihat ini dari atas sana. Kata-kata itu membuat saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis seorang yang akhirnya merasa dimengerti. Bibi, kata saya, suatu hari nanti semua ini akan berubah. Saya janji dan Bibi akan tetap di sini bersama saya. Bibi Inah tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Saya akan menunggu hari itu. Bu, sejak malam itu saya tahu saya tidak benar-benar sendirian dan harapan kecil itu cukup untuk membuat saya bertahan sedikit lebih lama. Bibi Inah, pembantu kami yang setia, beberapa kali menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Suatu kali, ia berbisik, "Sabar ya, Bu. Saya tahu rumah ini milik Ibu. Saya yang dulu ikut almarhum Bapak Ibu." Kata-kata itu satu-satunya pelipur lara saya. Lalu masalah uang mulai muncul ke permukaan. Bu Wati mengumumkan bahwa Sinta akan segera bertunangan. Pernikahannya direncanakan besar-besaran. Dan tanpa bertanya, beliau menatap saya, Anindya, yang akan menanggung semuanya. Sudah sepantasnya menantu berbakti. Angkanya bukan main. 500 juta untuk pesta. Saya menolak dengan halus. Saya bilang, saya sudah tidak bekerja. Dari mana uang sebanyak itu? Wajah Bu Wati mengeras. Jual perhiasanmu. Atau beliau berhenti sejenak. Jual saja sebagian tanah rumah ini. Toh ini rumah keluarga. Saya tertegun. Rumah keluarga. Mereka benar-benar mengira rumah ini milik mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan di balik dinding ruang keluarga, saya mendengar suara Bu Wati dan Sinta yang sedang berbisik-bisik. Bu, kapan kita suruh dia tanda tangan? Suara Sinta. Sabar, jawab Bu Wati. Kita buat dia merasa tidak punya pilihan dulu. Begitu dia tanda tangan, rumah ini resmi atas nama Raka. Lalu kita atur sisanya. Tangan saya membeku memegang gelas. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang sah milik saya ke tangan Raka. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu, tapi malam itu mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan perempuan yang sudah 5 tahun mereka anggap bodoh. Keesokan harinya, Raka benar-benar menyodorkan sebuah map. Isinya, surat pernyataan pengalihan hak. Tanda tangan di sini, katanya santai. Biar urusan administrasi rumah lebih gampang. Semua atas namaku saja. Saya memandang map itu, lalu saya tersenyum kecil. Aku perlu baca dulu. Raka, beri aku waktu beberapa hari. Raka mengangguk. Tidak curiga sama sekali. Mereka pikir saya hanya mengulur waktu karena takut. Padahal beberapa hari itu adalah waktu yang saya butuhkan. Siang itu, dengan alasan menengok teman lama, saya pergi ke kantor seorang notaris dan pengacara di Kuningan. Namanya Bu Ratna. Beliau adalah sahabat almarhum ayah saya. Dan beliau menyimpan salinan asli seluruh dokumen warisan saya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Bu Ratna membuka berangkas dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Sertifikat hak milik, akta warisan, surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Semuanya tanpa kecuali atas nama Anindya. Semua ini masih sah 100% atas namamu. Nak, kata Bu Ratna pelan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya tanpa tanda tanganmu. Ayahmu sengaja membuatnya begitu. Beliau seperti sudah tahu hari ini akan datang. Air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya ingat siapa saya sebenarnya. Bu Ratna, kata saya, menyeka mata. Saya butuh bantuan ibu. Bukan untuk menjual, tapi untuk membuat mereka mengerti siapa pemilik rumah ini. Bu Ratna tersenyum. Almarhum ayahmu akan bangga. Ceritakan rencanamu. Saya menjelaskan semuanya kepada Bu Ratna. Tentang surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani. Tentang rencana Bu Wati dan Sinta
yang saya dengar malam itu. Tentang 5 tahun yang saya lewati dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, beliau melepas kacamatanya, lalu menatap saya dengan tatapan penuh keyakinan. "Anindya," kata beliau, "kamu tidak perlu menjual apapun. Kamu tidak perlu mengusir mereka dengan kekerasan. Hukum sudah berdiri di pihakmu sejak awal. Yang kita lakukan hanyalah menunjukkan kebenaran itu di depan mata mereka. Pada saat yang paling tepat," beliau menjelaskan rencananya. Beliau akan menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti. Beliau juga akan mengatur agar seorang petugas dari Badan Pertanahan hadir untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara langsung jika ada yang meragukan. "Tapi yang terpenting," kata Bu Ratna, "adalah kamu, Anindya. Kamu harus berani berdiri di depan mereka semua dan mengatakan kebenaran. Dokumen ini hanya alat. Keberanianmu yang akan mengakhiri semuanya." Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya pijakan. Saya bukan lagi menantu yang takut. Saya adalah putri seorang notaris, pemilik sah atas tanah yang diwariskan ayah saya dengan cinta. Sebelum saya pulang, Bu Ratna menggenggam tangan saya. "Ayahmu pernah berkata kepada saya bertahun-tahun lalu," katanya, "Ratna, kalau suatu hari nanti ada yang mencoba menyakiti Anindya lewat harta ini, pastikan dia tahu bahwa aku sudah melindunginya jauh sebelum hari itu datang. Hari itu sudah datang, Nak, dan ayahmu menepati janjinya." Air mata saya jatuh lagi. Bukan air mata kepedihan, tapi air mata seorang anak yang merasa, bahkan dari kejauhan, masih dilindungi oleh ayahnya. Saya pulang ke rumah malam itu dengan hati yang berbeda. Saya menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat yang aman. Lalu saya menjalani hari-hari seperti biasa, menunggu momen yang tepat. Dan saya tahu, momen itu tidak akan lama lagi. Selama 5 tahun itu, ada banyak luka kecil yang menumpuk menjadi luka besar. Saya ingin menceritakan beberapa, agar kalian mengerti betapa beratnya diam yang saya pilih. Pernah suatu malam, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil di tempat tidur. Kepala saya berat. Saya meminta Raka mengambilkan obat di lemari dapur. Tapi dari ruang sebelah, saya mendengar suara Bu Wati. "Biarkan saja. Sakit sedikit, begitu saja manja. Kamu temani ibu nonton dulu." Dan Raka, suami saya, memilih menemani ibunya menonton televisi, sementara istrinya menggigil sendirian sampai pagi. Saya bangun keesokan harinya, mengambil obat sendiri, lalu menyeduh teh hangat untuk diri saya sendiri. Saya menangis di dapur, pelan-pelan, agar tidak ada yang dengar. Tapi saya tetap bangkit, karena di klinik masih ada pasien yang menunggu saya. Saat itu, saya belum berhenti bekerja. Lalu ada peristiwa cincin. Ibu saya sebelum meninggal mewariskan sebuah cincin emas bermata zamrud kepada saya. Itu satu-satunya peninggalan dari beliau yang saya simpan dengan sangat hati-hati. Suatu hari, cincin itu hilang dari laci kamar saya. Saya mencari kemana-mana. Panik bukan main. Beberapa minggu kemudian, saya melihat cincin itu melingkar di jari Sinta. Cincin ibu saya di jari adik ipar saya, Sinta. "Itu cincin saya, peninggalan ibu saya," kata saya. Mencoba menahan suara. Sinta menatap cincin di jarinya dengan santai. "Oh, ini. Ibu yang kasih ke aku," katanya. "Daripada nganggur di laci, mending dipakai yang masih muda. Lagi pula, Mbak sudah punya banyak, kan?" Saya menatap Bu Wati. Beliau hanya mengangkat bahu. "Kamu sudah kaya, Anindya. Apa salahnya berbagi dengan keluarga?" Saya tidak menjawab. Saya kembali ke kamar, menutup pintu. Dan untuk kesekian kalinya, menelan air mata. Cincin ibu saya, satu-satunya kenangan yang tersisa, kini menjadi hiasan di tangan orang yang menghina saya setiap hari. Ada lagi peristiwa yang paling menyakitkan, tentang anak selama bertahun-tahun.
Saya dan Raka belum dikaruniai anak. Itu adalah luka pribadi saya. Dan Buati, alih-alih menghibur, justru menjadikannya senjata. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu tidak berguna, kata beliau suatu hari di depan beberapa tamu. Untung saja Raka sabar. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kamu saya minta pergi. Kata-kata itu menusuk paling dalam. Karena di balik topeng dokter yang kuat, saya juga seorang perempuan yang punya kerinduan sendiri. Tapi saya menelannya. Saya selalu menelannya. Hari demi hari, saya merasa semakin kecil di rumah saya sendiri. Mereka memindahkan barang-barang saya. Mereka mengganti foto pernikahan saya di ruang tengah dengan foto keluarga Raka. Mereka bahkan mengubah kamar tidur utama menjadi kamar Buati dan memindahkan saya serta Raka ke kamar yang lebih kecil. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir, mungkin jika saya cukup sabar, cukup baik, suatu hari mereka akan melihat kebaikan saya. Saya salah. Kebaikan yang tidak dihargai hanya akan dianggap kelemahan. Sampai akhirnya, peristiwa surat pengalihan hak itu membuka mata saya. Mereka tidak menginginkan kesabaran saya. Mereka menginginkan segalanya yang saya miliki. Dan saat itulah saya tahu, diam saya harus berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menyetrika baju Sinta. Saya tetap membuatkan kopi untuk Buati. Saya tetap diam ketika Raka pulang larut tanpa kabar. Tapi di dalam, saya sudah berbeda. Setiap hinaan kini tidak lagi menusuk. Karena saya tahu semua ini sebentar lagi akan berakhir. Bu Ratna mengabari saya bahwa semua persiapan sudah selesai. Hanya butuh satu momen yang tepat. Sambil menunggu, ada satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan ini benar. Suatu siang, seorang pria datang ke rumah. Ia membawa map dan mengaku dari sebuah perusahaan pembiayaan. Ia mencari Buati soal cicilan yang menunggak. Ternyata, selama ini Buati diam-diam meminjam uang ke berbagai tempat dengan dalih bahwa beliau pemilik rumah mewah ini. Para pemberi pinjaman percaya karena melihat rumah megah di belakang beliau. Pria itu menatap saya. Ibu Wati ada. Cicilan beliau sudah menunggak 3 bulan. Total tunggakan 200 juta. Beliau bilang, rumah ini jaminannya. Saya tertegun. Jadi inilah yang mereka lakukan. Dengan nama baik dan rumah yang sebenarnya milik saya. Mereka berhutang kemana-mana. Mempertaruhkan properti yang bahkan bukan milik mereka. Saya menjelaskan kepada pria itu dengan tenang bahwa rumah ini bukan atas nama Buati. Saya tunjukkan salinan sertifikat yang kebetulan saya simpan. Wajah pria itu berubah pucat. Ia sadar perusahaannya telah ditipu dengan jaminan palsu. Malam itu, saya tidak mengatakan apapun kepada Buati. Saya hanya menyimpan kejadian itu dalam ingatan. Sebagai satu lagi alasan mengapa diam saya harus segera berakhir. Mereka tidak hanya menghina saya, mereka mempertaruhkan warisan ayah saya untuk keserakahan mereka sendiri. Dan momen yang saya tunggu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam-malam menunggu itu, saya sering duduk sendiri di kamar, memandangi foto ayah saya yang saya simpan di dalam laci. Foto beliau mengenakan kemeja batik, tersenyum hangat. Di hari beliau melantik saya sebagai dokter. Ayah saya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap nasihatnya selalu saya ingat. Beliau pernah berkata, Anindya, harta itu bisa diambil orang, tapi ilmu dan harga diri tidak ada yang bisa merampasnya darimu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Selama 5 tahun, saya telah menyerahkan harga diri saya sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Saya menyerahkannya dengan dalih kesabaran. Tapi malam-malam itu, memandangi wajah ayah saya berjanji. Saya akan mengambilnya kembali. Saya juga memikirkan klinik saya. Pasien-pasien yang dulu mempercayakan kesehatan mereka kepada saya. Anak-anak kecil yang saya obati. Ibu-ibu yang saya temani saat melahirkan. Saya merindukan menjadi diri saya yang itu. Bukan menantu yang ketakutan, tapi dokter yang dipercaya. Perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam,
Tekad saya semakin bulat. Saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya menunggu waktu. Akhir pekan itu, Bu Wati mengadakan acara keluarga besar di rumah. Halal bihalal, katanya. Meski lebaran sudah lama lewat, sebenarnya itu hanya alasan untuk memamerkan rumah megah yang mereka kira milik mereka kepada seluruh sanak saudara. Belasan kerabat datang. Paman, bibi, sepupu Raka, semuanya berkumpul di ruang tengah yang luas. Bu Wati duduk di tengah seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan emas yang berkilau. Sinta memamerkan cincin tunangannya kepada para tamu. Raka berdiri di samping ibunya, tersenyum bangga. Dan saya disuruh hilir mudik membawa nampan berisi makanan dan minuman. Di rumah saya sendiri, saya menjadi pelayan untuk tamu-tamu yang bahkan tidak tahu nama saya. Di tengah keramaian itu, salah seorang bibi bertanya kepada Bu Wati, "Wati, rumah ini bagus sekali. Punya siapa sebenarnya?" Bu Wati tertawa lebar. "Ya, punya kami." "Lah, punya anak saya, Raka. Dia yang membangun semua ini dengan keringatnya sendiri. Saya yang sedang membawa nampan berhenti sejenak." Tangan saya menggenggam erat tepi nampan itu. 5 tahun. 5 tahun saya menelan kebohongan ini. Tapi malam ini, biarlah menjadi yang terakhir. Mungkin Bu Wati melihat ekspresi saya. Atau mungkin beliau hanya ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Beliau memanggil saya dengan suara keras. "Anindya, kemari kamu." Saya mendekat. Semua mata kini tertuju pada saya. "Lihat menantu saya ini," kata Bu Wati kepada para tamu. Suaranya penuh sindiran. "Sudah 5 tahun menumpang di rumah ini. Tidak pernah berterima kasih. Bahkan untuk membiayai pernikahan adik iparnya saja, dia menolak." "Menantu macam apa ini?" Wajah saya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. "Bu," kata saya pelan tapi jelas, "saya tidak menumpang rumah ini." "Diameter," potong Bu Wati. "Beraninya kamu membantah di depan keluarga besar." Raka melangkah maju. Wajahnya merah. "Anindya, jaga sikapmu. Ini ibuku. Jangan bikin malu." "Raka, kamu harus dengar." Dan saat itulah tangan Raka melayang. Plak! Tamparan itu mendarat keras di pipi saya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang mendadak senyap. Nampan di tangan saya jatuh. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmer. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Seluruh ruangan terdiam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga. Sinta justru tersenyum kecil, puas. Bu Wati mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Bagus," kata Bu Wati dingin. "Itu baru namanya suami yang tahu cara mendidik istri. Sekarang, kamu, Anindya, kemasi barangmu. Malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Kami sudah muak denganmu." Saya berdiri diam. Tangan saya menyentuh pipi yang masih terasa perih. Lalu, perlahan, saya menegakkan punggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tertawa. Tawa kecil yang membuat seisi ruangan bingung. "Keluar dari rumah ini," kata saya pelan. "Baik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seseorang." Saya mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik satu pesan singkat. Lalu, saya menatap Bu Wati dan Raka dengan tenang. Tamu saya sudah menunggu di luar. Beri saya 5 menit. Setelah itu, saya jamin, kalianlah yang akan mengemasi barang dari rumah ini. Suasana di ruang tengah berubah aneh. Bu Wati mengernyit. "Tamu? Tamu apa? Kamu sudah gila, ya?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan tenang menuju pintu utama, lalu membukanya lebar-lebar. Dari luar, 2 orang melangkah masuk. Yang pertama, seorang perempuan parubaya berkacamata, mengenakan blazer abu-abu yang rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Yang kedua, seorang pria berseragam, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dadanya. Para tamu saling berbisik. Bu Wati menatap dengan curiga. "Selamat malam," kata perempuan berkacamata itu dengan suara tegas dan formal. "Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya notaris sekaligus kuasa hukum resmi dari pemilik sah rumah dan tanah ini." Dan beliau, Bu Ratna menoleh ke arah saya, "adalah klien saya, Ibu Anindya." Ruangan langsung riuh.
Bu Wati berdiri dari sofanya. Apa-apaan ini? Pemilik sah. Rumah ini milik anak saya. Bu Ratna tidak terganggu sedikit pun. Dengan tenang. Beliau membuka map merah itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen bersegel. Izinkan saya meluruskan, kata beliau. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tanah seluas 2 hektar tempat rumah ini berdiri, beserta seluruh bangunan dan isinya, adalah warisan dari almarhum Bapak Notaris Terpandang, ayah dari Ibu Anindya, sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum keluarga Bapak Raka pindah ke sini. Seluruh sertifikat hak milik telah resmi atas nama Ibu Anindya dan tidak pernah berubah sejak saat itu. Wajah Raka berubah pucat pasi, seperti seluruh darah ditarik dari tubuhnya. Itu tidak mungkin. Rumah ini aku. Bapak Raka, potong Bu Ratna dingin. Bapak tidak pernah memiliki 1 sentimeter pun dari tanah ini. Bahkan kamar tempat Bapak tidur selama 5 tahun ini, secara hukum, adalah milik istri Bapak. Pria berseragam itu maju selangkah. Saya petugas dari Badan Pertanahan Nasional, katanya. Saya hadir malam ini untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Jika ada pihak yang meragukannya, silakan diperiksa. Semua data ini juga tercatat di sistem nasional. Bu Wati terhuyung. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah panik. Bohong. Ini pasti rekayasa. Kalian memalsukan dokumen. Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya malam itu, saya bicara dengan suara penuh. Memalsukan, Bu, kata saya. Ibu masih ingat surat pengalihan hak yang Raka suruh saya tanda tangani minggu lalu? Yang ibu rencanakan bersama Sinta diam-diam di ruang keluarga malam itu. Saya dengar semuanya, Bu. Setiap kata. Mata Sinta melebar. Wajahnya memucat. Mbak menguping. Bukan menguping, Sinta, jawab saya, tenang. Mendengar kebenaran di rumah saya sendiri. Kalian ingin saya menyerahkan rumah ini, supaya bisa kalian atur sesuka hati. Tapi kalian lupa satu hal. Ayah saya seorang notaris. Beliau mengajari saya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen lain dari tangan Bu Ratna. Surat pengalihan hak yang disodorkan Raka. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Surat yang kalian suruh saya tanda tangani. Saya bawa ke notaris. Dan tahukah kalian apa isinya? Bukan sekedar administrasi seperti yang Raka katakan. Ini surat yang mengalihkan seluruh hak milik rumah ini ke nama Raka. Kalian ingin merampas warisan ayah saya di depan mata saya dengan tipu daya. Ruangan senyap total. Para kerabat yang tadinya memihak Bu Wati kini menatap beliau dengan tatapan berbeda. Salah seorang paman Raka berdiri. Wati, jadi ini benar. Kau dan Raka mencoba merebut rumah menantumu sendiri. Bu Wati tergagap. Tidak, bukan begitu. Kalian hanya apa? Potong saya. Suara saya kini tegas, tidak lagi gemetar. 5 tahun saya menelan setiap hinaan kalian. Saya berhenti dari pekerjaan yang saya cintai karena kalian memaksa. Saya membiayai listrik, dapur, bahkan uang jajan Sinta dengan tabungan saya sendiri. Dan kalian menyebut saya penumpang di rumah yang seluruhnya milik saya. Air mata Sinta mulai jatuh. Mbak Anindya, maaf. Saya tidak tahu. Kamu tahu? Sinta, kata saya. Kamu hanya tidak peduli. Selama kamu nyaman, kamu tidak peduli siapa yang kamu injak. Raka, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba terjatuh ke lutut. Anindya, dengar. Aku khilaf. Ibu yang menghasutku. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Saya menatap pria yang pernah saya cintai itu. Pria yang menampar saya di depan keluarganya sendiri 1 jam yang lalu. Kamu tidak tahu, kata saya pelan. Kamu tahu persis. Raka, kamu yang menyodorkan surat itu. Kamu yang menyuruh saya berhenti bekerja. Kamu yang menampar saya malam ini di depan semua orang demi membela ibumu. Sekarang,
Kamu berlutut bukan karena menyesal, tapi karena kamu baru sadar. Kamu tidak punya apa-apa. Saya berjalan pelan mengelilingi ruangan, menatap satu persatu wajah keluarga besar yang malam itu menjadi saksi. Kalian ingin tahu kebenarannya, kata saya. 5 tahun lalu, ketika ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah 2 hektar ini untuk saya, anak tunggalnya. Saya bisa saja menjualnya, lalu hidup nyaman tanpa beban. Tapi saya memilih membangun rumah tangga di atasnya. Saya membuka pintu rumah ini untuk ibu mertua saya. Ketika beliau bilang ingin menginap beberapa hari, saya membuka kamar terbaik untuk adik ipar saya. Saya membiayai semuanya, dari listrik sampai pesta yang tidak pernah jadi itu. Saya berhenti di depan Bu Wati, dan sebagai balasannya, apa yang saya dapat? Saya disuruh berhenti dari profesi yang saya cintai. Saya disebut penumpang. Saya diperlakukan seperti pembantu di rumah ayah saya sendiri. Cincin ibu saya diambil. Dan ketika itu semua tidak cukup, kalian berencana merampas rumahnya juga. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Bu Wati dengan tatapan jijik. Seorang sepupu Raka berkata pelan, "Astagfirullah, tega sekali." Raka masih berlutut. Tubuhnya gemetar. "Anindya, aku mohon. Jangan permalukan aku lebih jauh. Kita bisa bicara baik-baik." "Bicara baik-baik," saya menatapnya. "Berapa kali aku mengajakmu bicara baik-baik selama 5 tahun ini? Raka, berapa kali aku memintamu membelaku? Sekali saja. Kamu selalu memilih diam. Atau lebih buruk, kamu memilih melawan aku. Malam ini, kamu bahkan menamparku. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik." Sinta menangis di sudut ruangan. "Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, cincin itu aku akan kembalikan. Simpan saja." "Sinta," kata saya datar. "Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Begitu kamu memakainya dengan cara seperti itu. Yang aku inginkan bukan cincin. Yang aku inginkan adalah rumahku dan hidupku." Kembali. Bu Wati, yang sedari tadi terduduk lemas, tiba-tiba bangkit dengan sisa keangkuhannya. "Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kami punya hak." Bu Ratna menjawab dengan tenang. "Maaf, Bu. Secara hukum, menumpang bertahun-tahun tidak memberikan hak kepemilikan apapun, apalagi tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Ibu tidak punya satupun dasar hukum untuk tetap tinggal di sini." Bu Wati membuka mulut, tapi kali ini tidak ada kata-kata yang keluar. Keangkuhan yang selama ini menopang beliau runtuh seketika. Bu Ratna melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen resmi kepada Bu Wati dan Raka. "Ini surat pemberitahuan resmi," katanya. "Sebagai pemilik sah klien saya, Ibu Anindya, memberikan waktu 7 hari kepada seluruh penghuni yang tidak memiliki hak hukum atas properti ini untuk meninggalkan rumah. Setelah 7 hari, jika kalian masih menetap, kami akan menempuh jalur hukum, penggusuran paksa, dengan pendampingan pihak berwenang." Bu Wati merebut dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tubuhnya melemas, jatuh terduduk di sofa. Sofa kulit mahal yang dulu beliau banggakan. Sofa yang ternyata bukan miliknya. Tidak mungkin. Gumam beliau berulang-ulang. Saya berjalan mendekat. Saya berlutut sedikit, menyamakan pandangan dengan beliau. Dan untuk terakhir kalinya, saya bicara dengan suara tenang. "Bu Wati, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menyiapkan makanan ibu, membelikan baju tidur sutra ibu, perhiasan ibu. Saya melakukannya bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Sayang sekali, ibu mengira kebaikan saya adalah kebodohan." Saya berdiri, saya menatap seluruh ruangan. Mulai malam ini, rumah ini kembali menjadi rumah saya. Dan saya akan kembali ke klinik saya. Karena ternyata yang selama ini menahan saya bukanlah ketidakmampuan, tapi rasa takut yang sengaja kalian tanam dalam diri saya. Malam itu, para tamu pulang satu persatu dalam diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian untuk Bu Wati. Beberapa kerabat menatap saya dengan rasa bersalah, seolah ingin meminta maaf
karena selama ini ikut percaya pada kebohongan itu. Salah seorang bibi yang tadi bertanya tentang pemilik rumah. Mendekati saya sebelum pulang. "Anindya," katanya pelan. "Maafkan kami. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya kamu alami selama ini. Kamu perempuan yang kuat. Saya hanya mengangguk. Saya tidak butuh permintaan maaf dari mereka. Saya hanya butuh rumah saya kembali." Bibi Inah, pembantu setia yang sudah ikut keluarga saya sejak zaman ayah, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya, Bu," bisiknya. "Akhirnya ibu berani. Saya sudah lama menunggu hari ini." Saya memeluk beliau. Bibi Inah adalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah berubah, yang selalu tahu siapa saya sebenarnya. 7 hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya duga. Hari pertama, Bu Wati masih mencoba melawan. Beliau menelpon sana-sini, mencari pengacara, mencoba mencari celah hukum. Tapi tidak ada celah. Bu Ratna sudah memastikan setiap dokumen rapi, tanpa cacat. Ayah saya, bahkan dari alam baka, melindungi saya dengan sempurna. Hari kedua, Sinta mendatangi saya di kamar. Tunangannya yang mendengar skandal di acara keluarga itu ternyata membatalkan pertunangan. Keluarga pria itu tidak mau berbesan dengan keluarga yang mencoba menipu menantu sendiri. Sinta menangis, memohon agar saya membantunya. "Mbak Anindya, tolong. Pernikahanku batal gara-gara ini. Tunanganku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi." Saya menatapnya. Dulu, mungkin hati saya akan luluh, tapi tidak lagi. "Sinta," kata saya, "selama 5 tahun, aku menyetrika bajumu, membuatkan kopimu, membersihkan kamarmu, dan kamu memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang kamu memohon belas kasihan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Sudah waktunya kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri." Sinta keluar dari kamar dengan air mata, tapi saya tidak goyah. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa kerabat Raka yang malam itu menyaksikan semuanya datang menemui saya satu persatu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut percaya pada cerita Bu Wati. Salah seorang paman bahkan berkata, "Anindya, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan. Kami malu pernah memandang rendah perempuan sebaik kamu." Saya berterima kasih kepada mereka, tapi saya tidak menyimpan dendam, dan saya juga tidak butuh pengakuan mereka. Yang saya butuhkan, saya sudah dapatkan. Kebenaran sudah berdiri tegak di depan semua orang. Hari keempat, saya kembali ke klinik. Saya mengeluarkan jas putih saya dari lemari paling bawah. Melipatan 5 tahun yang membuatnya berdebu, dan memakainya kembali. Begitu saya mengenakannya, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri saya yang sempat hilang. Direktur klinik menyambut saya dengan hangat. "Dr. Anindya, kami selalu menunggu Anda kembali. Kursi Anda tidak pernah kami berikan kepada siapapun." Air mata haru menggenang. Ternyata dunia yang saya tinggalkan masih membuka pintu untuk saya. Hari pertama saya kembali bekerja. Seorang pasien lama mengenali saya. Seorang ibu yang dulu anaknya pernah saya tangani saat sakit keras. "Dr. Anindya, Anda kembali. Kami semua merindukan Anda. Tidak ada dokter yang sesabar Anda." Kata-kata sederhana itu menyembuhkan luka yang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar kering. Hari demi hari, saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat. Jas putih yang dulu saya simpan dengan air mata, kini saya kenakan dengan bangga. Saya ingat lagi mengapa dulu saya memilih menjadi dokter. Bukan untuk uang, bukan untuk gengsi, tapi karena saya ingin menolong orang dan tidak ada yang berhak merampas itu dari saya. Hari ketujuh, rumah kembali sunyi. Bu Wati dan Raka mengemasi barang mereka. Koper demi koper diturunkan dari lantai 2. Sinta sudah pergi lebih dulu, menumpang di rumah kerabat jauh. Saya berdiri di teras, menyaksikan mereka pergi. Bu Wati berhenti sejenak di depan saya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat tua dan lelah. "Anindya," katanya parau. Aku tidak menyangka kau setegar ini." "Bu," jawab saya.
Saya selalu setegar ini. Ibu hanya memilih untuk tidak melihatnya. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menunduk, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Raka adalah yang terakhir. Ia berdiri di depan saya dengan koper di tangan. "Anindya," katanya. "Bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku berjanji akan berubah." Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya nikahi dengan penuh cinta. Pria yang menampar saya demi ibunya. Lalu berlutut ketika tahu saya kaya. "Raka," kata saya, "cinta tidak bisa dibangun di atas rasa hormat yang sudah hancur. Kamu memilih ibumu di atas pernikahan kita berkali-kali. Kamu menampar saya di depan keluargamu. Lalu kamu berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena uang. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Surat cerai sudah disiapkan oleh Bu Ratna. Kamu hanya perlu menandatanganinya." Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu pagar besi yang menyilap itu tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Saya berjalan masuk, menyusuri lantai marmer yang dingin, melewati sofa kulit yang kini kembali menjadi milik saya. Saya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk dan mengusir udara pengap yang selama ini memenuhi rumah. Bibi Inah datang membawa secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di ruang tengah, dalam keheningan yang nyaman. Bukan keheningan yang menakutkan seperti dulu, tapi keheningan seorang yang akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Klinik saya semakin ramai. Saya bahkan mulai merencanakan untuk membuka klinik kedua. Rumah warisan ayah saya rawat dengan cinta. Saya mengubah kamar yang dulu ditempati Sinta menjadi perpustakaan kecil, tempat saya membaca di akhir pekan. Tentang Raka, saya dengar ia kini tinggal di kontrakan kecil bersama ibunya. Usaha yang selama ini ia banggakan ternyata tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Tanpa rumah mewah untuk dipamerkan, kebanggaan itu runtuh. Sinta, kabarnya, kini bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak merasa puas atas penderitaan mereka. Tapi saya juga tidak menyesal. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Itulah keadilan yang paling sederhana. Setahun setelah malam itu, hidup saya benar-benar berubah. Klinik kedua yang saya impikan akhirnya terwujud. Kali ini di kawasan Bintaro, tidak jauh dari rumah. Saya merekrut beberapa dokter muda, melatih mereka, dan membangun tempat yang ramah bagi pasien yang kurang mampu. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan. Rumah warisan ayah saya kini penuh dengan kehangatan yang berbeda. Setiap akhir pekan, saya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk bermain di halaman luas itu. Rumah yang dulu dipenuhi sindiran dan kebencian, kini dipenuhi tawa anak-anak. Saya rasa ayah saya akan tersenyum melihatnya. Bibi Inah tetap tinggal bersama saya. Beliau sudah seperti keluarga. Setiap pagi, kami minum teh bersama di teras, menyaksikan matahari terbit di balik pagar besi yang kini terasa seperti pelindung, bukan penjara. Tentang Raka, ia akhirnya menandatangani surat cerai. Saya dengar ia mencoba membangun usaha lagi, tapi tanpa modal dan tanpa rumah untuk dipamerkan. Semuanya jauh lebih sulit. Bu Wati yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana di kontrakan, ditanggung oleh anak-anaknya yang lain. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menyesal, tapi itu bukan lagi urusan saya. Sinta, setelah beberapa tahun bekerja keras, kabarnya mulai bisa berdiri sendiri. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang. Ia bilang, baru setelah merasakan susahnya hidup mandiri, ia mengerti betapa kejamnya ia dulu kepada saya. Saya membalas singkat. Saya memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, kesabaran bukanlah kebodohan, tapi keduanya punya batas. Jangan pernah membiarkan orang lain meyakinkanmu bahwa kamu tidak berharga hanya karena kamu memilih untuk diam dan bersabar. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengubur mimpinya demi keluarga
yang tidak pernah menghargainya. Perempuan yang menelan hinaan setiap hari, sambil berharap suatu saat kebaikannya akan dilihat. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Suami yang lupa bahwa pernikahan adalah tentang berdiri di samping pasanganmu, bukan di belakang ibumu, sambil menyalahkan istrimu. Memilih orang tua bukanlah dosa, tapi membiarkan orang tua menghancurkan pasanganmu dan ikut menamparnya. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang takut kehilangan anak laki-lakinya, lalu memilih menghancurkan perempuan yang mencintai anaknya. Ketakutan itu pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menderita, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menegakkan punggung, dan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di hadapan seluruh keluarga besar. Ibu mertua saya berdiri dan menunjuk wajah saya. Menantu macam kamu tidak berhak atas sepeser pun warisan keluarga ini. Kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Saya bangkit dari lantai tempat mereka memaksa saya berlutut. Saya membersihkan rok saya pelan-pelan. Lalu saya tersenyum. Mereka pikir mereka baru saja membuang seorang babu yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu satu hal. Besok pagi, seorang notaris akan datang ke rumah ini. Dan nama yang tertera di seluruh akta tanah keluarga ini bukan nama mereka. Sebelum kita lanjut, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, saya dikenal di keluarga ini sebagai menantu yang pendiam. Menantu yang tidak punya pekerjaan tetap. Menantu yang hanya bisa memasak, menyapu, dan mengurus mertua yang sakit-sakitan. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Padahal kebenarannya jauh berbeda. Saya seorang notaris. Saya memiliki kantor sendiri di kawasan Menteng, di sebuah gedung yang tenang, dengan pelat nama saya terukir di pintu kaca. Saya menangani akta tanah, surat waris, dan perjanjian milik orang-orang berada di Jakarta. Tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Saya sengaja menyembunyikannya, bukan untuk menipu. Tetapi karena saat saya pertama kali masuk ke keluarga ini, saya ingin tahu siapa mereka sebenarnya, di balik senyum dan basa-basi. Saya menikah dengan Mas Rangga 8 tahun lalu. Ia anak sulung di keluarganya. Saat itu ia tampak sederhana dan sopan. Bapak mertua saya, Pak Hadiman, adalah lelaki tua yang teduh, pemilik rumah induk besar di kawasan Bintaro, sebidang kebun di pinggir kota, dan 2 petak ruko yang disewakan. Keluarga ini terlihat hangat dari luar. Saya kira saya menemukan tempat berlabuh. Saya salah. Sejak hari pertama, ibu mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan kota yang tidak tahu adat, tidak bisa ke dapur dengan benar, tidak cukup baik untuk anak sulungnya. Saya memilih diam. Saya layani beliau, saya masak, saya bersihkan rumah, saya rawat seperti ibu saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikan profesi saya? Ada alasannya. Saat Mas Rangga melamar saya dulu, ibunya sempat berkata dengan ketus bahwa beliau tidak suka perempuan karir. Katanya, perempuan yang sibuk bekerja tidak akan becus mengurus rumah tangga. Katanya, istri yang baik adalah istri yang di rumah, melayani suami dan mertua. Saat itu, saya masih mencintai Mas Rangga. Saya tidak ingin menjadi sumber pertengkaran. Maka saya memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang pekerjaan saya. Saya tetap menjalankan kantor notaris saya secara diam-diam, sementara di rumah.
Saya berperan sebagai istri sederhana. Lama-kelamaan, peran itu menjadi seperti penyamaran. Dan dari balik penyamaran itu, saya melihat wajah asli keluarga ini. Wajah yang tidak akan pernah mereka tunjukkan jika tahu siapa saya sebenarnya. Retak pertama dalam pernikahan saya muncul di tahun kedua. Saya keguguran. Anak pertama yang sangat saya nantikan. Di saat saya hancur, terbaring lemah di tempat tidur, Bu Sukarni justru berkata bahwa itu karena saya kurang berdoa, bahwa perempuan yang tidak bisa memberi keturunan tidak ada gunanya. Mas Rangga, ia hanya diam di sudut kamar, tidak berani membela saya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap pada mereka. Saya tetap melayani, tetapi hati saya mulai menjauh. Adik ipar saya, Ulan, lebih halus, tapi lebih berbahaya. Usianya 30 tahun. Ia pandai berkata manis di depan, lalu menusuk dari belakang. Ia yang paling sering membisikkan hal-hal buruk tentang saya ke telinga ibu mertua. Dan Mas Rangga, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di samping saya. Ia selalu memilih diam, atau lebih buruk, ia ikut menyalahkan saya demi menyenangkan ibunya. Saya menahan semua itu selama bertahun-tahun. Karena ada satu orang di rumah ini yang tulus kepada saya, Pak Hadiman. Bapak mertua saya, beliau sakit cukup lama, diabetes yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Hingga akhirnya beliau hanya bisa berbaring di kamar. Saat itu, tidak ada yang mau mengurus beliau. Bu Sukarni mengaku lelah dan menyerahkan semuanya pada perawat bayaran. Ulan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mas Rangga selalu beralasan repot dengan pekerjaan. Hanya saya yang tinggal di sisi beliau. Saya yang menyuapi beliau setiap pagi. Saya yang mengganti spray. Saya yang membacakan koran ketika matanya sudah terlalu lemah untuk membaca. Saya yang menemani beliau sampai larut, mendengar cerita masa mudanya berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Bapak tahu siapa saya yang sebenarnya. Beliau satu-satunya yang saya percaya dengan rahasia itu. Suatu sore, ketika rumah sepi, beliau memegang tangan saya dengan jemari yang sudah keriput dan gemetar. "Anindya," kata beliau, pelan. "Bapak sudah tua. Bapak tahu apa yang akan terjadi pada rumah ini setelah Bapak pergi?" Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab. Mereka akan berebut. Sukarni, Rangga, Wulan. Mereka akan menghitung tanah ini sebelum tanah kubur Bapak kering. Suara beliau bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Bapak tidak mau hasil kerja seumur hidup Bapak jatuh ke tangan orang yang serakah. Bapak ingin rumah ini dijaga oleh orang yang punya hati. Saya menatap mata beliau. Saya melihat ada kepercayaan di sana yang tidak pernah saya dapat dari siapapun di rumah ini. Maukah kamu menjaganya? Nah, saat itu, saya belum sepenuhnya mengerti apa maksud beliau. Saya hanya mengangguk. Saya berjanji akan menjaga apapun yang beliau percayakan. Beliau tersenyum lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajah beliau terlihat tenang. Yang tidak saya tahu saat itu, beberapa minggu kemudian, beliau diam-diam memanggil notaris kepercayaannya sendiri ke kamar. Dan beliau menandatangani sesuatu yang akan mengubah segalanya. 3 bulan lalu, Pak Hadiman meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah ini dipenuhi tangis. Tetapi saya tahu sebagian dari tangis itu palsu. 40 hari setelah kepergian Bapak, sikap mereka mulai berubah. Dulu mereka masih sungkan karena ada Bapak. Kini penjaga terakhir kesopanan di rumah ini sudah tiada. Pagi itu, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bu Sukarni masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak tidak senang, seperti biasa. "Anindya," kata beliau, "mulai hari ini, kamu pindah ke kamar belakang, kamar dekat gudang itu." Saya berhenti menuang. Saya menatap beliau. "Kamar utama yang kamu tempati itu terlalu besar untuk seorang menantu. Wulan akan pindah ke situ. Dia anak kandung. Wajar, dia dapat yang lebih baik." Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Saya angkat barang-barang saya sore itu juga. Kamar dekat gudang itu lembab dan pengap. Tidak ada jendela yang benar. Tetapi saya tidak mengeluh sedikit pun, karena saya sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk.
Ia berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada. "Mbak," katanya dengan nada yang dibuat-buat. Cincin emas peninggalan almarhumah nenek hilang. Cincin yang disimpan di lemari ibu. Saya menoleh. Lalu, hanya Mbak yang sering masuk ke kamar ibu. Mbak yang terakhir membersihkan lemari itu kemarin. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. Wulan. Saya tidak mengambil apapun. Saya tidak menuduh, katanya sambil tersenyum tipis. Saya hanya bilang faktanya. Mbak orang luar di rumah ini. Wajar kalau orang curiga. Ia berbalik pergi sebelum saya sempat menjawab. Malam itu, Bu Sukarni menggeledah kamar saya di depan semua orang. Tentu saja tidak ada apa-apa. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Cincin itu, beberapa hari kemudian, ditemukan di laci meja rias Wulan sendiri. Katanya cuma salah taruh. Tidak ada yang membahasnya lagi. Saya menelan semuanya, tetapi saya mencatat semuanya. Puncaknya datang pada acara 100 Hari Bapak. Hari itu rumah induk dipenuhi tamu, keluarga besar dari kampung, tetangga, kerabat jauh. Bu Sukarni ingin acara ini terlihat megah, agar orang-orang melihat betapa terhormatnya keluarga ini. Saya sibuk sejak subuh, memasak, menyiapkan hidangan, menyambut tamu. Punggung saya pegal, kaki saya lelah. Tetapi tidak ada yang menawari saya duduk sebentar pun. Di tengah acara, ketika semua tamu sedang berkumpul di ruang tengah, Bu Sukarni tiba-tiba memanggil nama saya dengan suara keras. "Anindya, kesini kamu." Saya datang dengan tangan masih basah dari dapur. Semua mata tamu menatap saya. Tadi ada tamu yang bilang, gelas kristal kesayangan keluarga ini pecah. Itu gelas mahal warisan. Kamu yang pegang nampan tadi, kan? Saya tidak memecahkan gelas apapun. Saya tahu itu hanya alasan. "Bu, saya tidak." "Jangan membantah," bentak beliau. Memotong kalimat saya. "Di depan semua orang, kamu berani melawan mertua." Begini cara menantu kota memperlakukan keluarga suaminya. Ruangan menjadi hening. Para tamu saling pandang. Lalu Bu Sukarni melakukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. "Berlutut," kata beliau. "Berlutut dan minta maaf di depan semua orang. Biar kamu tahu di mana tempatmu di rumah ini." Saya menatap suami saya. Mas Rangga ada di sana, berdiri di antara para tamu. Saya menunggu. Saya berharap untuk sekali saja ia akan membela saya. Ia memalingkan wajah. Wulan berdiri di sudut, menyembunyikan senyum di balik tangannya. Saya menarik napas. Lalu, demi tidak membuat keributan di hari peringatan Bapak, saya berlutut. Lutut saya menyentuh lantai dingin di depan puluhan pasang mata. Air mata para tamu sebagian merasa iba, sebagian menikmati tontonan itu. "Maafkan saya," kata saya pelan. Bu Sukarni mendengus puas. Saya kira penghinaan itu sudah cukup untuk 1 hari. Saya salah. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah kembali sepi. Saya sedang membereskan piring-piring kotor di dapur ketika Mas Rangga masuk. Saya pikir ia datang untuk minta maaf atas sikapnya tadi siang. "Saya salah lagi, Anin," katanya. "Tadi kamu keterlaluan membantah ibu di depan tamu. Kamu mempermalukan keluarga ini." Saya meletakkan piring. Saya menatapnya. Mas melihat sendiri. Saya tidak memecahkan gelas apapun. Ibu hanya mencari alasan untuk mempermalukan saya. "Jangan menuduh ibu," suaranya meninggi. Lalu, sebelum saya sempat berkata apa-apa lagi, tangannya terangkat. Telapaknya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu memantul di dinding dapur. Saya terhuyung. Pipi saya panas dan berdenyut. Saya memegang wajah saya, menatap lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Ia sendiri tampak kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi ia tidak minta maaf. Ia hanya menurunkan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin, "Sadar diri, Anin. Di rumah ini, kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu makan, semua atap di atas kepalamu, itu milik keluargaku. Hormati itu." Ia berbalik dan pergi. Saya berdiri sendirian di dapur. Pipi saya masih perih. Tetapi anehnya,
hati saya justru menjadi sangat tenang. Karena di detik itu, semua keraguan terakhir di hati saya lenyap. Pernikahan ini sudah mati. Lelaki ini bukan lagi seseorang yang layak saya jaga. Saya membersihkan sisa air mata di sudut mata saya. Bukan air mata sedih. Itu air mata seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama dipikulnya. Saya masuk ke kamar kecil dekat gudang itu. Saya mengunci pintu. Lalu, saya membuka tas jinjing tua yang selalu saya simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam map coklat. Ada beberapa lembar dokumen. Saya membuka map itu pelan-pelan dan menatap lembar paling atas di bawah cahaya lampu yang temaram. Senyuman kecil kembali terukir di bibir saya. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Wulan dan Mas Rangga sudah duduk di sana. Di atas meja, tergeletak selembar kertas bermaterai. "Anindya," kata Bu Sukarni dengan nada datar. "Kami sekeluarga sudah membicarakan ini. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kami akan mengurus pembagian warisan." Saya duduk dengan tenang. Sebagai menantu, kamu tidak punya hak apapun atas harta keluarga ini. Itu sudah jelas menurut hukum dan menurut adat. Jadi, kami minta kamu menandatangani surat ini. Wulan mendorong kertas itu ke arah saya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya menyatakan bahwa saya, Anindya, dengan sukarela melepaskan segala bentuk klaim atas seluruh harta peninggalan Pak Hadiman, termasuk rumah induk, kebun, dan ruko. Saya hampir tertawa membacanya, tetapi saya menahan diri. "Tanda tangani," kata Mas Rangga, "supaya semua ini cepat selesai. Lalu kamu boleh ambil barangmu dan pergi dari hidup kami." Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sukarni dengan dagu terangkat, Wulan dengan senyum kemenangan, Mas Rangga dengan tatapan tak sabar. Mereka begitu yakin mereka sedang menang. Saya mengangkat pena. Tangan saya bergerak sangat tenang, dan saya menandatangani surat itu. Mereka tidak tahu, surat pelepasan hak itu sama sekali tidak ada artinya. Karena untuk melepaskan hak atas sebuah tanah, tanah itu harus milik orang lain terlebih dahulu. Sementara seluruh tanah yang mereka perebutkan dengan begitu rakus itu sudah bukan milik mereka sejak setahun yang lalu. "Bagus," kata Bu Sukarni sambil menyambar kertas itu. "Sekarang kamu masih boleh tinggal sampai pembagian resmi selesai. Tapi kamu harus tahu diri, mulai hari ini, kamu yang urus semua pekerjaan rumah. Aku tidak akan menggaji pembantu lagi. Untuk apa kalau ada kamu?" Saya mengangguk. "Baik, Bu." Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani peran itu dengan sempurna. Saya bangun paling pagi. Saya memasak untuk semua orang. Saya mencuci, menyetrika, mengepel seluruh rumah induk yang besar itu sendirian. Wulan senang sekali memerintah saya. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu menyuruh saya mengambilkan minum atau memijat kakinya. "Babu memang harusnya begini," katanya suatu kali. Cukup keras agar saya mendengar. "Numpang di rumah orang, ya harus kerja, jangan cuma jadi beban." Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dalam hati. Penghinaan demi penghinaan datang silih berganti. Bu Sukarni mulai membatasi makanan saya. Beliau berkata, makanan di rumah ini hanya untuk keluarga inti, bukan untuk menantu yang tidak punya hak waris. Setiap hari, saya memasak makanan lezat untuk mereka. Ayam goreng, rendang, sayur lengkap. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya hanya boleh makan sisa. Kadang, hanya nasi dengan sedikit kecap. Saya menerimanya tanpa keluhan. Saya bukan tidak mampu membeli makanan. Dengan penghasilan saya bisa makan di restoran manapun di Jakarta. Tetapi saya ingin melihat sampai sejauh mana kekejaman mereka. Dan kekejaman itu ternyata belum mencapai dasarnya. Suatu malam, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Beliau memegang secari kertas penuh angka. "Anindya," kata beliau, "aku sudah menghitung. Selama 8 tahun kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan. Kamu pakai listrik. Kamu pakai air. Semua itu ada harganya." Saya menatap kertas itu. Beliau benar-benar menghitung biaya hidup saya selama 8 tahun. Lengkap dengan bunga. Totalnya 200 juta, kata beliau.
Sebelum kamu pergi dari rumah ini, kamu harus melunasi ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena keluarga ini sudah menampungmu selama bertahun-tahun. Saya hampir tertawa. Mereka memperlakukan saya seperti benalu yang harus membayar untuk numpang di rumah yang justru sudah menjadi milik saya. Kalau saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu, tanya saya pura-pura cemas. Ya kerja, sahut Wulan dari sofa. Jadi pembantu di rumah orang atau jual saja ginjalmu. Itu urusanmu. Yang jelas, kamu tidak boleh pergi sebelum lunas. Mas Rangga, suami saya, hanya duduk diam menonton televisi. Seolah perempuan yang sedang ditagih 200 juta itu bukan istrinya. Saya menundukkan kepala, berpura-pura pasrah. Baik, Bu, saya akan usahakan. Dalam hati, saya mencatat satu lagi. Daftar dosa mereka semakin panjang dan semakin dekat hari pembalasannya. Beberapa hari kemudian, Wulan mengundang teman-temannya ke rumah. Perempuan-perempuan muda yang suka memamerkan kekayaan. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa-tawa sambil minum kopi yang saya buatkan. Anin, panggil Wulan dengan nada memerintah. Bersihkan meja ini. Lalu bawakan kue lagi. Jangan lama-lama, saya datang membawa nampan. Salah satu teman Wulan menatap saya dari atas ke bawah. Wulan, ini siapa? Pembantu baru, tanyanya. Wulan tertawa keras. Bukan pembantu, ini kakak iparku, istri kakakku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu. Numpang di rumah kami. Jadi, ya harus kerja. Kasihan dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Teman-temannya ikut tertawa. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Mendengar diri saya dihina di depan orang asing. Wajah saya tetap datar. Tetapi dalam hati, saya mencatat hari itu juga. Sudah. Sana ke dapur, kata Wulan sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis untuk orang-orang ini. Malam itu, saya membuka kembali map coklat di kamar saya. Saya menatap surat wasiat tulisan tangan Bapak. Saya teringat hari-hari terakhir beliau. Saya ingat bagaimana beliau dengan tubuh yang sudah sangat lemah masih sempat menggenggam tangan saya dan berkata, Anindya, kamu satu-satunya cahaya di rumah yang gelap ini. Saya ingat malam-malam panjang ketika beliau tidak bisa tidur karena sakit. Dan saya duduk di samping ranjangnya, mengusap punggungnya hingga subuh. Sementara di kamar-kamar lain, anak-anak kandungnya tidur nyenyak, tidak peduli. Saya ingat hari ketika beliau di antara napasnya yang berat berbisik, Maafkan Bapak. Nah, Bapak tidak bisa mengubah hati mereka, tapi Bapak bisa memastikan kamu tidak ditelantarkan. Saat itu, saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang saya mengerti sepenuhnya. Bapak sudah melihat semua ini akan terjadi. Beliau sudah menyiapkan perlindungan untuk saya, jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya menutup map itu. Kesabaran saya bukan tanpa batas. Tetapi, saya tahu, balasan yang paling telak adalah balasan yang datang pada waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Karena setiap malam, setelah semua orang tidur, saya masuk ke kamar kecil saya, mengunci pintu, dan menelpon satu orang, Pak Tirta, notaris senior, sahabat sekaligus rekan kerja saya selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu seluruh rencana saya. Anin, kata Pak Tirta di ujung telepon malam itu. Suaranya hangat tapi prihatin. Aku sudah lihat akta-akta yang dititipkan almarhum Pak Hadiman setahun lalu. Semuanya sah. Semuanya lengkap. Bagaimana statusnya? Tanya saya pelan. Rumah induk di Bintaro, kebun di pinggir kota, 2 ruko yang disewakan. Ketiganya sudah dibalik nama atas namamu. Anin, resmi. Tercatat di kantor pertanahan setahun yang lalu, sebelum beliau wafat. Ada juga surat wasiat tulisan tangan beliau yang menjelaskan alasannya. Ditandatangani di depan 2 saksi. Saya memejamkan mata. Saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya. Saat beliau bertanya apakah saya mau menjaga rumah ini, beliau tidak hanya meminta janji, beliau sudah memastikannya secara hukum, diam-diam, agar tidak seorang pun
bisa membantah. Kenapa beliau melakukannya untuk saya? Pakistan, tanya saya. Suara saya hampir pecah. Di surat wasiatnya, beliau menulis sendiri, jawab Pak Tirta. Beliau bilang, dari semua orang di rumah itu, hanya kamu yang merawatnya tanpa pamrih. Hanya kamu yang menungguinya saat ia sakit. Beliau tahu, anak-anaknya hanya menunggu kematiannya untuk membagi harta. Beliau tidak mau kerja kerasnya jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak bisa menahan air mata kali ini. Tetapi ini air mata yang berbeda. Air mata syukur kepada satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya. Pak Tirta, kata saya setelah beberapa saat. Saya butuh bantuan Bapak. Apapun. Anin. Mereka berencana mengadakan pembagian warisan resmi minggu depan. Mereka akan memanggil seluruh keluarga besar untuk menyaksikan. Mereka bahkan sudah mencari pembeli untuk rumah induk ini. Mereka mau menjualnya. Saya mendengar Pak Tirta menarik napas. Mereka mau menjual tanah yang bukan milik mereka, katanya. Benar, kata saya. Saya ingin Bapak datang ke acara itu, membawa semua dokumen aslinya. Saya ingin semuanya terbongkar di depan seluruh keluarga besar. Pada hari yang sama, saat mereka berpikir mereka menang. Kamu yakin, Anin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap dinding kamar kecil yang pengap itu. Saya teringat lutut saya yang menyentuh lantai dingin di depan puluhan tamu. Saya teringat tamparan di pipi saya. Saya teringat kata babu yang dilemparkan Wulan berulang-ulang. Saya yakin. Pakistan, kata saya. Sudah waktunya rumah ini kembali ke pemilik yang dipercaya menjaganya. Beberapa hari sebelum acara, saya mendengar pembicaraan yang menguatkan keputusan saya. Saya sedang menyetrika di ruang belakang ketika suara Wulan dan ibunya terdengar dari ruang tengah. Mereka tidak tahu saya ada di dekat situ. Bu, pembeli rumah ini sudah deal, kata Wulan dengan suara bersemangat. 3 miliar. Mereka mau bayar tunai. Kita tinggal urus surat-suratnya setelah pembagian resmi minggu depan. Bagus, jawab Bu Sukarni. Uangnya kita bagi 3. Aku, kamu, dan Rangga. Si Anindya tidak usah dikasih sepeser pun. Dia sudah teken surat pelepasan, kan? Sudah. Bu, dia bodoh sekali. Langsung teken tanpa baca benar. Wulan tertawa. Dasar babu. Setelah uang cair, kita usir dia. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Untung bapakmu sudah tidak ada, kata Bu Sukarni. Kalau beliau masih hidup, pasti rewel soal si Anindya. Beliau itu terlalu sayang sama menantu tidak tahu diri itu. Saya berdiri di balik dinding. Setrika masih di tangan saya. Saya mendengar setiap kata. Mereka menjual kenangan suami mereka, ayah mereka, demi 3 miliar rupiah. Mereka bahkan tidak menunggu 100 hari berlalu dengan layak. Saya tidak marah, saya justru merasa lega. Karena mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri, semakin dalam, dengan tangan mereka sendiri. Saya kembali menyetrika dengan tenang. Hanya beberapa hari lagi, 2 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat amarah saya hampir meledak. Saya pulang dari membeli kebutuhan dapur, dan menemukan Wulan sedang membongkar kamar bekas bapak. Ia melempar barang-barang almarhum ke dalam kardus dengan kasar. Buku-buku tua beliau, kacamata baca, bahkan foto-foto lama. Mau diapakan barang-barang bapak? Tanya saya. Dibuang, jawab Wulan tanpa menoleh. Sudah tidak berguna. Kamar ini mau aku jadikan ruang rias. Barang orang mati cuma bikin sumpek. Saya melihat sebuah jam tangan tua di antara barang yang akan dibuang. Jam tangan yang dulu sering dipakai bapak. Beliau pernah bercerita, itu pemberian istrinya saat mereka muda. Saya mengambil jam itu. Yang ini biar saya simpan. Wulan merebutnya dari tangan saya. Buat apa? Mau, kamu jual. Dasar matre. Memang dari dulu kamu cuma mengincar harta keluarga ini, kan? Kata-kata itu dari mulut perempuan yang 2 hari lagi berencana menjual rumah ayahnya seharga 3 miliar. Terasa begitu ironis. Saya menatapnya tenang. Simpan saja kalau begitu. Tapi suatu hari, kamu akan menyesal sudah membuang kenangan ayahmu semudah ini. Wulan tertawa mengejek. Menyesal? Untuk apa? Yang penting, uangnya. Sudah. Sana,
ke dapur. Bukan urusanmu. Saya berbalik pergi. Tetapi sebelumnya, saya sempat menyelamatkan beberapa foto bapak yang terjatuh ke lantai. Memasukkannya diam-diam ke saku daster saya. Malam itu, saya menatap foto-foto itu di kamar kecil saya. Wajah bapak yang teduh tersenyum di sana. Saya berbisik pelan. Sebentar lagi, Pakistan. Sebentar lagi semuanya selesai. Dan saya akan menjaga kenangan bapak. Seperti janji saya. Saya kembali menelpon Pak Tirta untuk memastikan semua dokumen siap. Beliau meyakinkan saya bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Saya menutup telepon, lalu memejamkan mata. Besok, lusa. Topeng yang saya kenakan selama 8 tahun, akhirnya akan saya lepas. Hari pembagian warisan akhirnya tiba. Rumah induk di Bintaro itu dipenuhi orang sejak pagi. Bu Sukarni mengundang seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, kerabat dari kampung. Beliau ingin pembagian ini disaksikan banyak orang, supaya tampak sah dan terhormat. Ruang tengah ditata seperti acara resmi. Kursi-kursi disusun rapi. Di meja depan tergeletak map-map berisi rencana pembagian yang sudah disusun Wulan. Saya, seperti biasa, ada di dapur. Menyiapkan minuman dan kue untuk para tamu. Mengenakan daster sederhana. Rambut diikat asal. Persis seperti yang mereka harapkan dari seorang babu. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 10. Bu Sukarni berdiri di depan ruangan dan memulai acara. Terima kasih semua sudah datang, kata beliau dengan suara penuh wibawa yang dibuat-buat. Hari ini kita berkumpul untuk membagi warisan almarhum suami saya, Pak Hadiman. Semoga semuanya berjalan adil dan damai. Para tamu mengangguk. Wulan duduk di samping ibunya, tersenyum bangga. Mas Rangga duduk di sisi lain, mengenakan kemeja rapi. Sesuai kesepakatan keluarga. Lanjut Bu Sukarni, rumah induk ini. Kebun. Dan 2 ruko akan dibagi di antara saya dan kedua anak saya. Adapun menantu saya, Anindya, sudah dengan sukarela melepaskan haknya. Suratnya ada di sini. Beliau mengangkat surat pelepasan hak yang saya tanda tangani waktu itu. Beberapa tamu menoleh ke arah saya yang berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan. Wulan menatap saya dengan tatapan mengejek. Ya, Mbak Anindya memang sudah sadar diri. Dia tahu dia tidak berhak apa-apa. Iya kan, Mbak? Semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan nampan pelan-pelan di meja. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang. Sebelum acara dilanjutkan, ada satu tamu lagi yang akan datang. Sebaiknya kita tunggu beliau. Bu Sukarni mengerutkan kening. Tamu apa? Aku tidak mengundang tamu lain. Tepat saat itu, suara mobil terdengar memasuki halaman. Pintu pagar terbuka. Seorang lelaki berusia 60-an, berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu, melangkah masuk membawa tas kerja kulit hitam. Di belakangnya, 2 orang asistennya membawa map-map tebal. Kewibawaan lelaki itu langsung mengubah suasana ruangan. Selamat pagi, kata lelaki itu sopan. Perkenalkan, saya Tirta Wijaya, notaris. Bu Sukarni berdiri, bingung. Notaris, maaf, ada keperluan apa? Pakistan. Ini acara keluarga. Pak Tirta tersenyum tenang. Justru karena ini menyangkut warisan keluarga. Kehadiran saya sangat diperlukan. Bu, saya datang atas permintaan pemilik sah dari seluruh harta yang sedang Ibu bicarakan ini. Ruangan menjadi hening seketika. Pemilik sah. Wulan berdiri. Apa maksud Bapak? Pemilik sah, ya kami. Kami ahli warisnya. Pak Tirta membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen bersertifikat, lengkap dengan stempel dan materai. Izinkan saya menjelaskan, kata beliau dengan suara jelas, agar seluruh ruangan mendengar. Setahun sebelum beliau wafat, almarhum Bapak Hadiman datang ke kantor saya. Beliau dalam keadaan sehat secara akal dan pikiran. Disaksikan 2 orang saksi. Beliau membuat keputusan untuk mengalihkan kepemilikan seluruh hartanya. Wajah Bu Sukarni mulai pucat. Mengalihkan. Ke siapa? Pak Tirta mengangkat sertifikat tanah rumah induk. Ia membaca dengan suara lantang. Sertifikat hak milik atas rumah dan tanah di Bintaro ini sejak 1 tahun lalu telah resmi terdaftar atas nama 1 orang. Bukan atas nama Ibu Sukarni, bukan atas nama Saudara Rangga, bukan atas nama Saudari Wulan. Beliau berhenti sejenak.
Seluruh ruangan menahan napas, melainkan atas nama Ibu Anindya. Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para tamu saling berbisik. Bu Sukarni terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Wulan menatap saya dengan mata terbelalak. Mas Rangga berdiri. Wajahnya berubah putih seperti kertas. Tidak mungkin, teriak Wulan. Itu pasti palsu. Mbak Anindya cuma babu. Dia menipu bapak yang sudah pikun. Pak Tirta menatapnya dengan tenang. Saudari, hati-hati dengan tuduhan Anda. Saya notaris bersertifikat. Seluruh proses ini dilakukan dengan benar di hadapan saksi. Dengan pemeriksaan kesehatan mental almarhum oleh dokter. Semua terdokumentasi. Dan untuk informasi Anda, Ibu Anindya bukan babu. Beliau juga seorang notaris, rekan saya. Dengan kantor sendiri di Menteng. Hening. Semua mata kini beralih ke arah saya. Saya melepas ikat rambut saya. Saya menegakkan punggung saya yang selama ini selalu saya bungkukkan. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berdiri di rumah ini sebagai diri saya yang sebenarnya. Halo, Bu Sukarni, kata saya dengan suara yang kini tegas dan dingin. Halo, Wulan. Mas Rangga, saya berjalan ke tengah ruangan, melewati para tamu yang menatap saya tak percaya selama 8 tahun. Kalian melihat apa yang ingin kalian lihat. Menantu miskin, perempuan lemah, babu yang menumpang. Kalian tidak pernah sekalipun bertanya siapa saya sebenarnya. Karena bagi kalian, saya tidak cukup penting untuk ditanya. Saya berhenti di depan Bu Sukarni. Surat pelepasan hak yang ibu paksa saya tanda tangani itu. Saya tanda tangani dengan senang hati. Karena surat itu sama sekali tidak berarti. Bagaimana saya bisa melepaskan hak atas tanah yang justru sudah menjadi milik saya? Bu Sukarni membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya berbalik ke arah Wulan. Kamu suka sekali menyuruh saya jadi babu, kan? Wulan. Mengambilkan minum, memijat kakimu, mengepel lantai. Lantai yang ternyata milik saya. Atap yang ternyata milik saya. Setiap suap nasi yang kamu makan di rumah ini, kamu makan di rumah saya. Wulan terduduk lemas. Wajahnya kehilangan semua warna. Di antara para tamu, seorang paman tua, adik dari almarhum bapak, berdiri perlahan. Wajahnya merah menahan amarah. Sukarni, kata beliau dengan suara berat. Jadi ini yang kalian lakukan. Belum genap 100 hari kakak saya pergi. Kalian sudah memperlakukan menantu kalian seperti budak. Sementara menantu inilah yang menunggui kakak saya sampai napas terakhirnya. Saat kalian semua sibuk menghitung warisannya. Bu Sukarni menunduk, tidak berani menjawab. Saya sering menjenguk kakak saya saat beliau sakit. Lanjut paman itu. Dan setiap kali saya datang, hanya Anindya yang ada di sisinya. Kalian, anak-anaknya, entah kemana. Pantas saja kakak saya memberikan semuanya pada perempuan ini. Dia lebih pantas disebut anak daripada kalian. Beberapa kerabat lain mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Kali ini bukan ke arah saya, melainkan ke arah Bu Sukarni dan anak-anaknya. Wajah keluarga yang selama ini mereka jaga mati-matian, runtuh dalam hitungan menit. Di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang sendiri. Bu Sukarni mencoba menyelamatkan muka. Beliau bangkit, suaranya bergetar. Imi, ini pasti ada yang salah. Anindya pasti memanipulasi almarhum. Bapak sudah tua, mudah dipengaruhi. Cukup, Bu, potong saya. Tenang. Bapak menandatangani semua dokumen ini dalam keadaan sehat dengan surat keterangan dokter di depan 2 saksi. Setahun sebelum beliau wafat. Bahkan jika ibu membawa ini ke pengadilan, ibu akan kalah. Pak Tirta sudah memastikan setiap detailnya. Pak Tirta mengangguk membenarkan. Semua sah secara hukum. Tidak ada celah. Terakhir, saya menatap suami saya, Mas Rangga, lelaki yang menampar saya di dapur, lelaki yang menyuruh saya sadar diri. Karena saya tidak punya apa-apa. Mas pernah bilang, semua yang saya makan, semua atap di atas kepala saya, itu milik keluargamu. Mas ingat itu. Ia tidak bisa menatap mata saya. Mas keliru. Sejak setahun lalu, justru kalianlah yang menumpang di rumah saya. Dan saya tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen lagi dari map yang dibawa Pak Tirta. Surat wasiat tulisan tangan Bapak. Sebelum saya lanjutkan,
dengarkan ini. Ini ditulis sendiri oleh Bapak, ayah kalian. Saya membacanya pelan, dengan suara yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Kepada anak-anakku, Bapak menyerahkan seluruh harta ini kepada Anindya, bukan untuk menyakiti kalian. Tetapi karena selama Bapak sakit, hanya Dia yang menungguiku. Hanya Dia yang menyuapiku, membersihkanku, dan duduk di sampingku saat kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri. Harta diberikan kepada yang berhati. Bapak harap suatu hari kalian mengerti. Ruangan benar-benar sunyi. Beberapa kerabat dari kampung mulai menundukkan kepala. Beberapa menatap Bu Sukarni dan anak-anaknya dengan pandangan jijik. Bu Sukarni menangis. Tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Anindya, kata beliau dengan suara serak. Tolong, kami keluargamu. Jangan lakukan ini pada kami. Kami minta maaf. Saya menatap beliau cukup lama. Ibu tahu kapan saya paling ingin mendengar kata maaf itu? Saat saya berlutut di lantai ini, di depan puluhan tamu. Untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Saat suami saya menampar saya di dapur. Saat Wulan memanggil saya babu di rumah saya sendiri. Tapi saat itu tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Saya berjalan ke arah pintu, lalu berbalik. Sebagai pemilik sah rumah ini, saya minta kalian semua mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Kebun dan ruko juga bukan milik kalian. Penjualan rumah yang kalian rencanakan dengan pembeli itu batal demi hukum. Karena kalian jendual sesuatu yang bukan milik kalian. Pak Tirta akan mengurus semua dokumennya. Kamu tidak bisa mengusir kami. Wulan berteriak. Putus asa. Kami akan menuntutmu. Pak Tirta menjawab dengan tenang. Silakan, saudari. Tetapi saya sarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu. Semua dokumen ini sah dan kuat secara hukum. Justru, percobaan menjual properti milik orang lain tanpa hak bisa menjadi masalah pidana bagi Anda. Wulan terdiam. Akhirnya mengerti bahwa tidak ada celah untuk melawan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Bu Sukarni yang dulu begitu angkuh, kini terduduk dengan bahu yang ngerosot. Wulan yang dulu memanggil saya Babu, kini tak berani mengangkat wajahnya. Mas Rangga yang dulu menampar saya, kini tampak seperti lelaki yang kehilangan segalanya. Anehnya, di puncak kemenangan ini, saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Yang saya rasakan justru kelelahan. Kelelahan 8 tahun yang akhirnya bisa saya lepaskan. Saya tidak pernah membenci kalian, kata saya pelan. Dan itu adalah kebenaran. Saya hanya berhenti membiarkan kalian menyakiti saya. Itu berbeda. Saya menoleh pada para kerabat yang masih duduk membisu. Terima kasih sudah datang. Maaf, acara hari ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi mungkin ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa kebaikan dan kekejaman, keduanya selalu kembali kepada pelakunya. Beberapa kerabat mengangguk. Seorang bibi tua menghampiri saya, menggenggam tangan saya, dan berbisik. Almarhum pasti bangga padamu. Nah, air mata hampir jatuh dari mata saya, tetapi saya menahannya. Belum saatnya. Saya tidak tinggal lebih lama. Saya tidak perlu melihat tangis mereka lebih jauh. Saya naik ke kamar kecil dekat gudang itu, kamar tempat mereka membuang saya. Saya mengambil tas saya. Tidak banyak yang saya bawa, hanya beberapa pakaian dan map coklat berisi dokumen-dokumen itu. Saat saya melangkah keluar dari rumah induk, matahari siang terasa hangat di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bernapas dengan lega. Di halaman, mobil Pak Tirta sudah menunggu. Kamu baik-baik saja, Anin? Tanya beliau. Saya tersenyum. Lebih baik dari yang pernah saya rasakan. Pakistan, saya menatap rumah induk itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang menjadi milik saya, tetapi tidak lagi ingin saya tinggali. Terlalu banyak luka di dalamnya. Pak Tirta, kata saya ingin menjual kebun dan 1 ruko. Hasilnya saya mau pakai untuk membangun panti jompo kecil. Tempat yang layak untuk orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Seperti Bapak. Pak Tirta menatap saya.
lalu tersenyum bangga. Almarhum pasti akan sangat bahagia mendengarnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman. 3 hari kemudian, mereka benar-benar harus mengosongkan rumah induk. Saya tidak datang menyaksikannya. Pak Tirta yang menceritakan semuanya kepada saya. Bu Sukarni dan Wulan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Uang tabungan mereka tidak banyak, karena selama ini mereka hidup mewah dari hasil sewa ruko dan kebun. Kini sumber penghasilan itu sudah tidak ada lagi. Wulan, yang dulu suka memamerkan tas dan perhiasan mahal, kini harus menjual barang-barangnya satu persatu untuk bertahan hidup. Pernikahan yang ia rencanakan dengan seorang lelaki kaya batal. Ketika calon mertuanya tahu keluarganya tidak punya apa-apa. Saya dengar. Beberapa bulan kemudian, Wulan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengajarkan kerendahan hati pada mereka yang lupa diri. Bu Sukarni, yang dulu begitu bangga dengan rumah induknya yang besar, kini harus tinggal di kontrakan sempit. Tidak ada lagi tamu yang datang menghormatinya. Tidak ada lagi keluarga besar yang mengundangnya. Kabar tentang bagaimana beliau memperlakukan menantunya sudah menyebar, dan banyak kerabat yang menjauh. Suatu kali, Mbak Asi, pembantu lama yang dulu bekerja di rumah induk, dan diam-diam selalu baik pada saya, menelpon. Ia bercerita bahwa Bu Sukarni sering menangis sendirian, menyesali semua yang sudah terjadi. Tapi sudah terlambat. Bu Anindya, kata Mbak Asi, penyesalan memang selalu datang di akhir. Mas Rangga lebih menyedihkan lagi. Selama bertahun-tahun, ia hanya bergantung pada nama besar ayahnya. Ia tidak punya keahlian apapun untuk berdiri sendiri. Setelah rumah dan harta hilang, ia kehilangan arah. Beberapa bulan kemudian, ia datang ke kantor saya di Menteng. Saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kuyu, bajunya lusuh. Ia berdiri di depan meja saya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. "Anin," katanya pelan, "maafkan aku salah. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak merasakan amarah, tidak juga benci. Yang saya rasakan hanya kasihan. "Mas Rangga," kata saya, "tenang. Kamu tahu kapan aku paling membutuhkanmu. Saat aku berlutut di lantai itu. Saat tanganmu menampar pipiku. Saat aku menunggu, hanya satu kali. Kamu berdiri di sampingku. Tapi kamu selalu memilih memalingkan wajah." Ia tidak bisa menjawab. Aku tidak menutup hatiku karena harta. Aku menutupnya karena setiap kali aku jatuh, kamu yang ikut meninjakku. Pernikahan kita sudah selesai sejak lama. Surat cerai kita akan diurus, Pak Tirta. Pulanglah. Mas, belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Itu pelajaran yang seharusnya kamu pelajari dari dulu. Saya mengantarnya sampai pintu. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Hidup saya setelah itu berubah sepenuhnya. Saya kembali fokus pada kantor notaris saya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Saya tidak perlu lagi membungkukkan punggung saya untuk siapapun. Setahun kemudian, panti jompo kecil yang saya impikan akhirnya berdiri. Saya menamainya dengan nama Bapak. Tempat itu menampung para orang tua yang ditinggalkan keluarganya, merawat mereka dengan kasih yang layak mereka terima. Setiap kali saya berkunjung ke sana, melihat para lansia tersenyum, saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya, dan beliau bertanya, apakah saya mau menjaga apa yang beliau percayakan? Saya menjaganya. Pakistan, dengan cara yang saya yakin akan membuat Bapak bangga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang lemah dengan kejam. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan siapa yang sedang diam-diam memperhatikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dayamite, sabar, menahan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Yang sebenarnya sudah lama retak. Untuk kalian, ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, diam adalah cara orang kuat menyiapkan langkahnya. Ada juga banyak suami seperti Mas Rangga di luar sana. Lelaki yang memilih menyenangkan ibunya
daripada melindungi istrinya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para mertua seperti Bu Sukarni, yang lupa bahwa menantu juga manusia, yang juga bisa lelah, bisa terluka, dan suatu hari bisa pergi. Bapak Hadiman mengajarkan saya hal yang paling berharga, bahwa harta sejati bukanlah tanah atau rumah. Harta sejati adalah hati yang tulus, yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi serakah, atau memilih menjadi tulus. Memilih menginjak yang lemah, atau memilih merawat mereka. Setiap pilihan punya akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh keluarga sendiri? Bagaimana kalian melewatinya? Terima kasih sudah menemani sampai akhir.